Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 22 Februari 2025 dengan Sari Berita. Lokapom ND akan memperketat pengawasan Lokapom ND akan memperketat pengawasan pangan menjelang Ramadan 2025. Pasca kerusuhan akibat saling klaim kepemilikan tanah, aparat kepolisian tingkatkan pengamanan di wilayah perbatasan Kabupaten Ngada dan juga Manggarai Timur. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Lokapom ND akan memperketat pengawasan pangan menjelang Ramadan 2025. Selengkapnya disampaikan Lady Badin. Untuk memastikan keamanan konsumsi masyarakat, Kepala Lokapom ND Beni Hendrawan menjelaskan akan memperketat pengawasan pangan menjelang Ramadan 2025. Beni menjelaskan bahwa pengawasan ini akan dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari distributor hingga penjual makanan di pasar. Selain itu, pengawasan juga akan difokuskan pada pangan siap saji yang biasa dikonsumsi untuk berbuka puasa. Langkah ini menurutnya bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar aman, bermutu, dan bebas dari bahan berbahaya. Memang untuk Lokapom Kabupaten ND dalam rangka menjelang Ramadan ini, kami akan lebih fokus melakukan pengawasan terkait pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan kami Lokapom ND akan melakukan pengawasan dari hulu menuju hilir. Di peredaran pangan yang di kabupaten wilayah pengawasan kami di wilayah ND, Nagekeo, dan Ngada, kami akan melakukan pengawasan dari distributor yang menyalurkan peredaran pangan tersebut hingga ke retail kecil, sehingga dipastikan masyarakat mengkonsumsi makanan adalah makanan yang aman dan bermutu. Beni juga menambahkan bahwa pengawasan akan dilakukan secara intensif mulai sebelum Ramadan dan selama bulan puasa, baik di Kabupaten ND maupun di kabupaten lain seperti di Kabupaten Ngada. Tim akan mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium dan memastikan pengemasan serta sanitasi penjual memenuhi standar yang ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran seperti makanan tanpa izin edar atau produk yang tidak memenuhi standar, Lokapom ND akan memberikan sanksi administratif. Namun bagi para pelaku usaha yang tidak jera, tindakan hukum lebih lanjut akan diambil Lokapom ND. Prosedur yang kami lakukan yang pertama adalah jika kita mendapatkan produk tersebut, maka akan kita berikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha tersebut. Tetapi apabila mereka masih atau terindikasi adanya kesengajaan dan juga sudah kita berikan pembinaan berulang kali tetapi tetap melakukan atau tetap tidak ada rasa jera, oleh karena itu biasanya akan kita berikan tindakan lebih lanjut, yaitu kita naikkan sebagai pelanggaran hukum. Beni mengimbau para pedagang untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap produk yang mereka jual, dan masyarakat pun diharapkan untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli makanan. Jika menemukan pelanggaran, masyarakat juga diminta untuk melaporkannya kepada Lokapom ND untuk tindakan lebih lanjut. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Pendengar, pasca kerusuhan akibat saling klaim kepemilikan tanah di perbatasan Kabupaten Ngada dan juga Manggarai Timur pekan lalu, aparat kepolisian meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Oris Goti. Tidak mau kita menggunakan proses yang salah untuk menyelesaikan masalah. Pantauan Rabu 19 Februari, aparat kepolisian dari Polres Ngada dan Polres Manggarai Timur terlihat berjaga di sebuah pondok di pinggir jalan dekat area persawahan di Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, serta Desa Persiapan, Nanga Bantul, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Situasi di lokasi masih tampak lengang, aktivitas petani minim, lalu lintas kendaraan dan pergerakan warga pun sepi. Beberapa warga yang melintas enggan memberikan keterangan terkait situasi di lokasi.
Selain itu, sejumlah pondok milik warga tampak hangus terbakar dan rata dengan tanah. Tanaman seperti jagung dan pepaya di sekitar pondok yang terbakar juga terlihat telah ditebas. Akibat insiden ini, 5 pondok warga hangus terbakar meski tidak ada korban jiwa. Kapolsek Riung Ibda Merdianto Setiabudi menyampaikan bahwa pemerintah desa dari kedua wilayah tersebut telah turun ke lokasi untuk meninjau keadaan dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi. Pihak kepolisian juga terus berkoordinasi dengan Polres Manggarai Timur guna memastikan situasi tetap kondusif. Jadi informasi sekarang untuk situasi saat ini terpantau aman, dan kemarin ketika kami kembali, sebelum kami kembali, kami tetap menghimbau kepada warga, terutama di warga Kecamatan Riung, Saminasi Barat, untuk tetap menjaga situasi. Termasuk juga dengan kami bekerjasama dengan Polres Manggarai Timur untuk tetap menghimbau kepada warga yang berada di perbatasan untuk sama-sama kita menjaga situasi. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Ngada, Sain Songkares, yang turut meninjau lokasi menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang benar. Ia mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani situasi meski kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya kondusif. Banyak terima kasih untuk pihak kepolisian yang menurut saya sangat sigap untuk mengendalikan situasi. Dan terima kasih banyak untuk itu sehingga situasi yang kemarin yang agak konflik itu tidak berlanjut sampai hari ini. Memang situasi tidak sepenuhnya kondusif dan kita harapkan masyarakat juga mampu mengendalikan diri sehingga duduk persoalan ini bisa mendapatkan jalan keluar yang baik. Kita tidak mau kita menggunakan proses yang salah untuk menyelesaikan masalah. Kita mesti mencari solusi yang baik agar solusi itu tidak menimbulkan masalah baru. Sain juga menegaskan perlunya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah kedua kabupaten agar dapat menyelesaikan konflik tanah ini secara tuntas. Dari Ngada, RRI Orisgoti melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebanyak 37 agen rumah pangan kita atau RPK telah tersebar di berbagai pasar dan juga pemukiman di Kabupaten ND. Informasi ini selengkapnya disampaikan Suimam. Kepala Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Ende, Arlan M. Tiheo, Jumat 21 Februari 2025 mengatakan, rumah pangan kita yang merupakan program pemerintah ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh komoditas pangan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa perlu mengeluarkan biaya ekstra. Menurutnya, kehadiran RPK ini diharapkan bisa menstabilkan harga bahan pangan dan memastikan pasokan tetap terjaga serta memudahkan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pasar, agar tidak kesulitan mencari bahan pangan dengan harga yang terjangkau seperti beras, minyak goreng dan gula dengan harga yang telah diatur sesuai ketentuan pemerintah. Arlan menjelaskan, pemerintah juga telah memberikan penegasan tegas terkait pelaksanaan harga jual di RPK. Harga yang dijual di agen RPK harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jika ada agen yang menjual harga lebih tinggi, maka keagenan tersebut akan dicabut. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program RPK dan memastikan bahwa kebutuhan pangan dapat terjangkau oleh semua kalangan. Komoditi Bulog itu yang dijual RPK dan harganya pun juga harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tidak boleh lebih. Kalau lebih dari harga ketentuan pemerintah pasti kita coret. Ia melanjutkan, melalui RPK, Bulog berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga pangan di wilayah Kabupaten Ende. Pemerintah berharap agar agen RPK tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik dalam jangka panjang bagi masyarakat. Ditambahkan, dengan terus memantau pelaksanaan program ini, Bulog berharap lebih banyak agen RPK dapat didirikan di wilayah-wilayah yang membutuhkan sehingga distribusi pangan bisa lebih merata dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat di Kabupaten Ende. Tim sepak bola Persija ND siap tampil dalam turnamen ETMC 2025 di Kupang. Laporan disampaikan Rovinus Vula. Manajer tim Persija ND Mikel Badeoda mengatakan persiapan tim Persija ND kurang lebih 3 minggu sudah maksimal dan saat ini pelatih kepala bersama tim asisten pelatih sedang mempersiapkan kecocokan tim inti untuk diberangkatkan mengikuti turnamen Eltari Memorial Cup walaupun ada rasa kecewa terhadap pemerintah Kabupaten ND. Mikel mengatakan untuk persiapan pemain termasuk sesi latihan kurang lebih selama 3 minggu semua biaya ditanggung oleh manajer tim.
Sebagai anggota DPRD, Mikel mengaku sangat kecewa dengan pemerintah Kabupaten Ende yang tidak bisa membantu tim Perse Ende, padahal tim Perse Ende adalah skuad tim mewakili Kabupaten Ende. Mikel mengatakan dalam keberadaan masa-masa sulit, dirinya bersama ofisial dan para pemain telah memutuskan untuk tidak berangkat ke Kupang karena tidak ada dukungan dana. Namun dengan waktu yang sama, skuad tim Perse Ende mendapat dukungan dana dari Yayasan Kasih Badeoda untuk ikut dalam turnamen Eltari Memorial Cup di Kupang 2025. Selama ini adalah biaya saya sendiri untuk mempersiapkan tim Perse Ende ini. Saya sangat kecewa dengan pemerintah Kabupaten Ende, Pak PJ Bupati, PLT Sekda, Dispora, yang tidak bisa membantu kami. Malahan kami lewat Dispora, kami diminta untuk biaya pemakaian lapangan Stadion Marlonga yang satu kali main kalau sore 5.000, kalau malam bermain 1 juta. Padahal kami sendiri tidak pernah dibantu oleh pemerintah. Keberangkatan kami ini dalam keadaan dan masa-masa sulit. Kemarin tepat di 6 sore saya sudah putuskan kepada ofisial dan pemain untuk tidak berangkat ke Kupang karena kita tidak punya dana. Mikel menambahkan selain Yayasan Kasih Badeoda, tim Perse Ende juga mendapat dukungan dari para donatur yakni Novel Alapsi, Haji Ismail Dehan di Kupang, serta PLT Kadis Perhubungan Kabupaten Ende Ibrahim menyiapkan tiket bus untuk tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Pendengar, masyarakat Desa Turaloa, Kecamatan Volomeze, Kabupaten Ngada memiliki ritual yang terus dilestarikan sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta dan juga leluhur. Ritual yang biasa dilaksanakan setiap tahun pasca panen ini disebut ritual adat Woja Weru atau ritual adat makan nasi baru. Makan nasi baru. Selengkapnya Ferry Soe melaporkan. Itu makan, woja tadi padi, baru itu kan baru. Masyarakat adat yang mendiami Desa Turaloa, Kecamatan Volomeze, Kabupaten Ngada memiliki keunikan budaya. Salah satunya adalah ritual adat woja baru atau makan padi baru pasca panen yang dilakukan setiap tahun. Ritual ini sebagai bentuk rasa syukur dalam bentuk makan bersama semua anggota keluarga dan masyarakat adat dalam suasana kekeluargaan. Dalam tradisi adat woja baru hanya menggunakan padi ladang yang ditumbuk dan dibersihkan untuk dimasak serta ubi yang dibakar kemudian dipotong beberapa bagian sambil bernyanyi sehingga menimbulkan suasana kegembiraan serta menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang ikut ambil bagian dalam perayaan adat woja baru. Ketua Adat Guru Nunca Klopis Nggaku menjelaskan tradisi adat woja baru atau tradisi makan padi baru yang ditanam di ladang setelah masa panen. Ritual ini menjadi momentum untuk berkumpul bersama, menikmati hasil kerja keras dan berkat dari Sang Pencipta yang telah memberikan kehidupan kepada manusia untuk selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dan membina persaudaraan sampai kapanpun dalam nyanyian serta syair lagu yang indah. Kalau bahasa daerahnya itu adat woja baru. Adak itu makan, woja tadi padi, baru itu kan baru. Padi ini harus dipanen setelah dia matang. Terus pada saat dia belum panen, semua jenis-jenis tanaman yang bersamaan dengan padi ini, termasuk yang pertama jawabut, yang kedua itu ubi tali, dan yang ketiga itu ini kastela, dan yang keempat itu kacang panjang. Dia boleh simpan di gudang kah atau di tempat lain selain di rumah adat.
Dan padi itu baru bisa masuk ke dalam rumah adat ketika kita sudah merencanakan untuk mulai masuk ke dalam acara ritual seperti ini. Wajib untuk dilakukan setiap tahun. Yang pertama, kekeluargaan. Dalam rumah itu semua anggota keluarga yang saling berjauhan selama belum lakukan acara itu harus dikumpulkan. Kedua, semua keluarga di dalam kampung atau tetangga di dalam kampung itu serentak untuk melakukan acara yang sama. Masyarakat adat Turaloa sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur karena mengandung pengajaran moral dan hidup selaras dengan alam dan ciptaan Tuhan lainnya, serta diwariskan secara turun-temurun agar generasi selanjutnya selalu hidup dalam keharmonisan dan saling mengasihi satu sama lain. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Berita terakhir, cek kesehatan gratis atau CKG sebagai kado hari ulang tahun upaya untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan. Kado ulang tahun dari pemerintah kepada masyarakat berupa cek kesehatan gratis atau CKG merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Hal tersebut disampaikan Kepala Puskesmas Onekore, Florentinus Hendriarto, kepada RRI di ruang kerjanya. Dirinya mengajak masyarakat yang berada di wilayah pelayanan Puskesmas Onekore untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, di mana menurutnya melalui pemeriksaan kesehatan gratis dapat mengetahui potensi penyakit yang diderita sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Terkait program cek kesehatan gratis di Kabupaten Ende, saat ini masih menunggu kick-off peluncuran dari Dinas Kesehatan secara kabupaten. Jadi tujuan PKG ini kan sebenarnya bagus sekali ya. Karena prinsipnya seiring dengan perubahan kita, fungsi puskesmas mulai kembali seperti dulu lagi. Jadi prinsipnya promotif preventif. Jadi saya harap partisipasi masyarakat gitu ya, mencegah ya, karena kita juga tahu rumah sakit kita dengan segala keterbatasannya, rumah sakit tipe C, jadi banyak penyakit berat yang sulit gitu. Nanti kalau kondisi sudah berat, sulit ditangani. Jadi screening ini tujuannya untuk mendeteksi dari awal ya, supaya masyarakat tahu dia punya potensi penyakit apa. Ya, dengan partisipasi masyarakat yang baik, nanti mudah-mudahan mereka bisa tahu lebih awal. Jadi mencegah supaya jangan jadi lebih berat. Karena kalau sudah lebih berat, masyarakat sendiri nanti yang kerepotan gitu. Karena kita masih kita keterbatasannya kita di Kabupaten Ende. Terima kasih. Adapun program cek kesehatan gratis secara nasional telah dilaunching oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 10 Februari 2025 lalu. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.